Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman, LC MESY, selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah. Dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi saya yang bertemakan tentang jual beli dan khiyar. Mengenai masalah jual beli, tentu di antara kita mungkin setiap hari kita melaksanakan jual beli, entah itu secara cash atau secara kredit. Namun mungkin banyak di antara kita yang belum paham apa itu jual beli serta apa makna dari jual beli itu. Maka di sini saya akan mencoba menerangkan mengenai jual beli dan khiyar. Jual beli, jika dilihat dari sisi terminologi, jual beli adalah persetujuan yang saling mengikat antara si penjual dan si pembeli. Yakni si penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan si pembeli yaitu pihak yang membayar atau membeli barang yang akan dijual. Sedangkan untuk dasar-dasar hukum jual beli itu yang pertama yakni tentu saja yaitu Al-Quran. Sebagaimana firman Allah yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua dasar hukumnya yaitu tentang merupakan al-hadis. Sebagaimana hadis berikut yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan apakah yang paling baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, usaha yang paling baik merupakan usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazar dan Al-Hakim. Kemudian dilanjut dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian hadis kemudian Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini diturunkan berkaitan dengan jual beli as-salam. Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya menerangkan kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli salam adalah penyebab turunnya ayat ini. Namun kemudian ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan ijma ulama. Tafsir Qurtubi 243. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau memberikan baju besi beliau kepada seorang tersebut sebagai jaminan atau gadai. Hadis riwayat Bukhari 2068, Muslim 1603. Kedua, dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya memberikan tambahan harga karena penundaan pembayaran atau karena penyicilan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Kegunaan ayat ini mencakup jual beli kontan dan kredit. Maka selagi jual beli kredit dilakukan dengan dasar suka sama suka di antara kamu,
maka masuk dalam apa yang diperbolehkan dalam ayat ini. Kemudian rukun syarat jual beli. Tuh di antara kita juga masih ada yang belum paham mengenai apa sajakah rukun-rukun sah untuk melakukan jual beli tersebut. Untuk rukun dan syarat jual beli terdapat beberapa ketentuan dalam Islam. Yang pertama, tentu manusia itu harus berakal. Jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah atau tidak diperbolehkan. Yang kemudian manusia itu harus baligh atau sudah memasuki cukup usia. Jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi jika anak itu sudah mumayyiz atau mampu membedakan baik atau buruk, maka diperbolehkan. Melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti permen, kue ataupun kerupuk. Jadi untuk yang dalam kategori ini untuk anak-anak ataupun yang belum menginjak usia baligh itu hukumnya tidak diperbolehkan untuk membeli barang-barang yang mereka sendiri tidak dapat membedakan manakah yang baik dan yang buruk. Lalu untuk rukun dan syarat yang selanjutnya yaitu berhak menggunakan hartanya. Untuk syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah yang pertama, harga jual harus disepakati antara si penjual dan si pembeli dengan jumlah yang telah ditentukan. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli walaupun secara hukum misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah atau nilai tukar barang yang dijual akan berupa uang, tetapi berupa uang. Lalu apa sajakah bentuk-bentuk dari jual beli yang ada di Islam? Tentu kita seringkali hanya melakukan transaksi jual beli namun belum tahu apa-apa sajakah yang ada di dalam jual beli itu. Jadi yang pertama itu ada jual beli salam atau pesanan. Kemudian yang kedua ada jual beli muqayyadah. Yang ketiga ada jual beli alat tukar dengan alat tukar. Ditinjau dari sisi hukum, yang pertama jual beli itu sah, yang kedua jual beli fasih, yang ketiga jual beli batal. Dilihat dari sisi pembayaran, yang pertama ada al-murabahah, yang kedua ada bai as-salam, yang ketiga ada bai al-istisna. Kemudian kita memasuki kepada penjelasan khiyar. Khiyar, jika dilihat dari segi definisi adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan. Karena terdapat cacat atau barang yang dijual terhadap barang yang dijual. Atau ada perjanjian pada waktu akad. Untuk karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak antara si penjual dan pembeli sehingga ada rasa menyesal setelah akad selesai karena mereka sama-sama rela atau setuju. Untuk dasar hukum khiyar hukumnya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdul bin Haris yang artinya sebagai berikut. Dari Abdullah bin Haris ia berkata, saya mendengar Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, penjual dan pembeli mereka berdua benar-benar jelas. Maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka.
Dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuskan keberkahan jual beli mereka berdua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari dari Ibnu Umar yang artinya sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya, pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda, atau terjadi jual beli khiyar. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apa sajakah macam-macam khiyar? Jadi khiyar terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah khiyar majelis. Khiyar majelis merupakan khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan, akad pemesanan barang, atau salam, syirkah. Pada prinsipnya, khiyar majelis berakhir dengan adanya dua hal. Yang pertama, keduanya memilih akad terus akad. Yang kedua, di antara keduanya terpisah di tempat jual beli. Kemudian, khiyar yang selanjutnya yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu bentuk khiyar di mana pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli, membatalkan atau membatalkannya. Ulama fikih sepakat bahwa khiyar syarat sah jika yang pertama waktunya diketahui, yang kedua tidak lebih dari 3 hari, yang kedua barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini. Kemudian yang ketiga ada khiyar aib. Yang dimaksud dengan khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya yang cacat dalam suatu barang yang belum diketahui. Baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai. Disepakati sebelum serah terima barang. Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akad sah. Dan tidak ada lagi khiyar setelahnya. Khiyar aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima. Jika aib muncul setelah serah terima, maka tidak ada khiyar. Yang kedua, aib tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli. Yang ketiga, pembeli tidak mengetahui adanya aib atas objek transaksi baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada khiyar karena itu berarti telah meridoinya. Yang keempat, tidak ada persyaratan bara'ah atau cuci tangan dari aib dalam kontrak jual beli. Jika dipersyaratkan, maka hak khiyar gugur. Yang kelima, aib tetap sebelum terjadi pembatalan akad. Kemudian khiyar yang selanjutnya yaitu khiyar ruyah. Khiyar ruyah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkan. Ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihat ketika berlangsung akad, atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. Syarat-syarat khiyar ruyah yang membolehkannya antara lain. Yang pertama,
Barang yang akan ditransaksi berupa barang yang secara fisik adalah ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak. Yang kedua, barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi. Yang ketiga, tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya. Sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah. Nah, namun bukan hanya itu, di sini juga terdapat hikmah dari hiyar. Yang pertama itu kita menghindarkan terjadinya penyesalan bagi kedua belah pihak antara si penjual dan pembeli. Yang kedua, memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik para penjual dan pembeli hati-hati dalam bertransaksi. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Jadi dari presentasi saya hari ini, yang mana hiyar itu terdapat banyak hikmah. Di antaranya adalah mengurangi tindak penipuan antara si penjual dan si pembeli. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan di dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.